Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Laili, NIM 172010101035 dari kelompok tutorial B, Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai anemia defisiensi besi. Nah, perlu kita ketahui, anemia secara umum dapat didefinisikan sebagai akibat kekurangan dari kadar hemoglobin yang ada dalam tubuh kita. Nah, anemia defisiensi zat besi merupakan anemia yang diakibatkan adanya kekurangan besi yang dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai pembentuk dari hemoglobin tersebut. Jadi ketika tubuh kita kekurangan dari zat besi tersebut, akibatnya pembentukan hemoglobin juga akan terganggu, yang mana hemoglobin sangat dibutuhkan oleh tubuh yang digunakan untuk mengangkut oksigen dari paru-paru yang akan diedarkan ke seluruh tubuh, serta juga mengangkut karbon dioksida yang akan dibawa ke paru-paru dan dikeluarkan ke keluar tubuh. Jadi dihembuskan keluar tubuh gitu. Jadi fungsi dari adanya hemoglobin itu sendiri sangat penting bagi tubuh kita. Kemudian anemia defisiensi besi ini itu sendiri merupakan jenis anemia yang paling sering ditemui atau paling sering dijumpai baik di klinik maupun di kalangan masyarakat. Nah, untuk gejala anemia ini sendiri itu banyak faktor yang menjadi penyebab dari penyakit ini. Nah, yang pertama yaitu rendahnya masukan besi. Kemudian adanya gangguan absorpsi dari besi, dan yang ketiga kehilangan besi akibat perdarahan menahun. Nah, yang pertama, kehilangan besi sebagai akibat perdarahan menahun itu bisa dikarenakan seperti akibat dari tukak peptik atau adanya luka pada lambung kita, kemudian kanker lambung, kemudian adanya infeksi cacing tambang, kemudian akibat hematuri juga menorrhagia. Kemudian yang kedua yaitu faktor nutrisi. Nah, faktor nutrisi ini itu terjadi akibat kurangnya jumlah besi total dalam makanan atau kualitas besi atau bioavailabilitas dari besi itu yang kurang baik, seperti pada makanan yang banyak berserat, kemudian rendah vitamin C, dan rendah daging. Jadi makan-makan tersebut itu dapat mempengaruhi proses penyerapan dari zat besi, serta kandungan zat besi yang ada pada makanan tersebut itu juga rendah. Jadi disarankan untuk memilih makanan yang pertama yaitu tinggi vitamin C, kemudian rendah dari serat, serta kalau bisa makan kayak sering-sering makan daging yang dia itu juga memiliki atau kandungan zat besi tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan besi yang meningkat. Nah, kebutuhan besi meningkat ini biasa terjadi pada prematuritas serta anak dalam masa pertumbuhan, serta juga pada ibu-ibu yang sedang hamil atau pada kehamilan. Kemudian yang keempat itu adanya gangguan dari absorpsi besi. Nah, ini tuh biasa terjadi pada orang yang sudah mengalami gastrektomi atau kolitis kronik kayak gitu. Kemudian untuk patogenesisnya sendiri, perdarahan menahun ini tuh menyebabkan kehilangan besi atau kebutuhan besi yang meningkat. Nah, hal tersebut akan dikompensasi oleh tubuh kita sehingga cadangan besi semakin menurun. Nah, apabila cadangan besi ini menurun dan keadaan ini tuh disebut sebagai keseimbangan zat besi yang negatif. Jadi ketika cadangan besi kita menurun dengan secara terus-menerus, maka hal tersebut tuh sangat tidak baik untuk tubuh kita. Nah, apabila kekurangan besi tersebut tuh berlanjut, maka cadangan besi menjadi kosong sama sekali, jadi tidak ada sama sekali. Nah, penyediaan besi untuk eritropoiesis atau untuk pembentukan dari sel darah merah itu sendiri itu akan berkurang, sehingga menimbulkan gangguan pada bentuk eritrosit kayak gitu. Jadi akan menimbulkan gangguan pada pembentukan eritropoiesis atau pembentukan sel darah merah kita kayak gitu. Kemudian untuk manifestasi klinis atau gejalanya, nah gejala umum anemia itu
banyak sekali. Jadi atau yang bisa disebut sebagai sindrom anemia. Nah, jadi untuk gejala-gejalanya yang pertama yaitu badan terasa lemah, lesu, cepat lelah, kemudian mata berkunang-kunang, serta telinga berdenging atau ada denging, jadi mendenging. Kemudian untuk pemeriksaan fisik itu dijumpai pasien dengan keadaan yang pucat. Nah, terutama pada konjungtiva dan jaringan di bawah kuku, kayak gitu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu gejala khas dari defisiensi besi. Jadi pada defisiensi besi ini memiliki gejala khas. Yang pertama ada koilonychia, yaitu kuku sendok. Jadi kukunya itu menjadi rapuh, bergaris-garis vertikal, menjadi cekung sehingga mirip sendok. Kemudian yang kedua terjadi atrofi papilida. Jadi lidahnya itu permukaannya itu menjadi licin. Kemudian yang ketiga ada stomatitis angularis. Kemudian yang keempat ada disfagia, yaitu adanya nyeri telan. Nah, jadi pada anemia defisiensi besi, gejala-gejala tersebut pastinya dikarenakan adanya kekurangan dari zat besi. Nah, yang mana besi sangat diperlukan untuk pembentukan dari hemoglobin. Nah, hemoglobin ini terdapat di dalam sel darah merah kita. Nah, apabila terdapat gangguan pada proses pembentukan hemoglobin ataupun kekurangan dari zat besi itu sendiri tentunya akan mengganggu proses eritropoiesis atau proses pembentukan dari sel darah merah kita. Nah, hal tersebut atau anemia defisiensi zat besi ini juga ditandai dengan anemia hipokromik mikrositer. Kemudian besi serumnya itu menurun, kemudian TIBC atau total iron binding capacity-nya itu meningkat, kemudian saturation transferrinnya itu menurun, kemudian ferritin serumnya menurun, pengecatan besi sumsum tulang itu negatif, dan adanya respon dengan pengobatan preparat besi. Nah, untuk selanjutnya yaitu penentuan dari diagnosis. Jadi penentuan dari penyakit ini tuh bisa didasarkan yang pertama pada anamnesis. Nah, anamnesis ini diperlukan untuk mencari faktor predisposisi maupun faktor penyebabnya dari penyakit ini. Kemudian yang kedua yaitu dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, pada pemeriksaan fisik itu ditemukan adanya gejala pucat dan tanpa disertai adanya organomegali, yaitu seperti hepatomegali maupun splenomegali. Nah, yang ketiga yaitu dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, pada pemeriksaan laboratorium nanti banyak sekali yang akan diperiksa. Nah, untuk pada anemia defisiensi besi ini nilai indeks eritrosit yaitu seperti MCH, MCV itu akan menurun. Nah, untuk MCHC itu juga menurun pada keadaan berat. Nah, untuk RDW itu akan meningkat. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium yang pertama yang diperlukan yaitu pemeriksaan hemoglobin. Yang kedua pemeriksaan penentuan indeks eritrosit, yaitu tadi meliputi MCV, MCH maupun MCHC. Kemudian pemeriksaan hapusan darah perifer. Kemudian luas distribusi sel darah merah. Kemudian pemeriksaan eritrosit, protoporfirin. Kemudian pemeriksaan besi serum. Kemudian pemeriksaan serum transferin. Kemudian pemeriksaan transferin saturation. Dan yang terakhir ada serum ferritin. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya itu bisa dilakukan pemeriksaan sumsum tulang. Nah, pemeriksaan itu masih dianggap sebagai standar untuk penilaian cadangan besi. Jadi masih digunakan sebagai standar emas untuk penilaian dari cadangan besi. Nah, walaupun mempunyai beberapa keterbatasan, tapi pemeriksaan histologi sumsum tulang itu dilakukan untuk menilai jumlah hemosiderin dalam sel-sel retikulum. Nah, tanda karakteristik dari kekurangan zat besi itu adalah tidak ada besi retikuler. Seperti itu. Kemudian untuk terapinya atau untuk tata laksananya bisa diberikan terapi kausual. Nah, terapi kausual itu tergantung penyebabnya. Jadi tergantung penyebab yang bisa menyebabkan anemia itu sendiri, seperti pengobatan pada cacing tambang, kemudian pengobatan hemoroid, pengobatan menorrhagia. Nah, terapi kausual itu harus dilakukan. Kalau tidak, dia itu akan kambuh lagi. Jadi anemianya akan kambuh lagi. Yang kedua, memberikan preparat besi. Nah, pemberian preparat besi ini untuk mengganti kekurangan besi dalam tubuh, sehingga bisa diberikan secara peroral maupun besi parenteral. Yang ketiga yaitu dengan pengobatan lain seperti pengaturan dalam diet, kemudian vitamin C, dan jika diperlukan bisa dilakukan yaitu transfusi darah. Nah, cukup sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.